Ibu Bapak, saudaraku, keluarga besar GKI Rahmani Cirebon. Perkenalkan, saya Pendeta Stefanus Lim dari GKI Martadireja Purwokerto. Sangat senang hari ini boleh bertemu dengan Ibu Bapak, saudara-saudari dalam sukacita ibadah kita. Ibu Bapak, saudaraku, bersama-sama dengan gereja-gereja GKI, ibadah kita mengangkat sebuah tema khotbah yang menarik, yaitu Yesus menolak jalan pintas. Kalau kepada kita ditanya, mengapa Tuhan Yesus menolak jalan pintas? Saya jadi ingat lagu dalam bahasa Mandarin ini yang mau mengajak kita sama-sama menyanyi hari ini. Sebuah lagu saya akan iringi dengan gitar kecil ukulele. Ya, kita nyanyi bareng-bareng ya. Chu Yesu Aiwo. Kita nyanyi dalam bahasa Mandarin dan bahasa Inggris, bahasa Indonesia demikian. Chu Yesu Aiwo. Chu Yesu Ai Ni. 主耶稣爱他，圣经告诉我，主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他，圣经告诉我。Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu, kalau Tuhan itu cinta kita, cinta saya, cinta engkau, cinta kita semua, mestinya nyanyinya lebih semangat ya. Yuk pemain musik, Yohan, kita iringi sekali lagi. Tapi Bapak Ibu nyanyinya dengan tepuk tangan ya. Yuk kita nyanyi langsung pakai bahasa Mandarin. Langsung nanti ulangan keduanya dalam bahasa Indonesia dan penutup. Demikian. Mari saudara kita tepuk tangan bersama. Chu Yesu I want, Chu Yesu I need, Chu Yesu I die， 圣经告诉我，主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他，圣经告诉我。Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Kan kupu-kupu itu ternyata adalah hewan yang rapuh. Kupu-kupu itu ternyata adalah binatang yang mudah terluka. Kupu-kupu itu tapi hebatnya bisa menyembuhkan diri sendiri. Kita bayangkan ya. Kupu-kupu itu sayapnya tipis. Kupu-kupu itu sayapnya gampang robek. Tapi lain dari yang lain. Binatang kupu-kupu cukup menelangkupkan dua sayapnya. Memeluk tubuhnya sendiri. Berdiam beberapa waktu. Nanti akan sembuh. Lalu psikolog dari negara Meksiko ini memperkenalkan kepada kita bagaimana kita perlu belajar apa yang namanya butterfly hug
pelukan kupu-kupu. Macam apa Pak Stefanus? Lihat gambar perempuan yang rambutnya panjang itu ya. Ternyata telapak tangan kanan kita boleh ditaruh di pundak sebelah kiri. Yuk kita coba ya. Tangan kanan taruh pundak kiri. Tangan sebelah kiri taruh pundak di sebelah kanan. Lalu ditepuk-tepuk pundak kita. Ini yang namanya pelukan kupu-kupu. Ini yang namanya butterfly hug. Ini yang diyakini bisa mengatasi perasaan cemas yang berlebih ketika kita merasa sendirian. Ini yang bisa menyalurkan emosi-emosi negatif yang bergejolak dalam tubuh kita. Ini yang bisa meredakan rasa takutku di saat aku merasa sendiri dan kesepian. Ibu bapak, saudaraku terkasih, sekian lama kita menjalani umur hidup ini, sadar atau tidak, kita seringkali menyakiti tubuh kita ini. Seringkali kita membiarkan teror-teror yang menyakitkan itu terus ada dalam diri kita. Hari ini kita boleh belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus mampu menanggapi dengan luar biasa. Ibu bapak, ayo kita peluk diri kita sekali lagi sambil menepuk-nepuk pundak kita. Hidupku pasti akan didampingi Tuhan. Hidupku pasti akan dipulihkan. Puji Tuhan. Sekian lamanya kita menjalani kehidupan hari-hari kita di dunia yang berat ini. Kita diajak, jangan lupa bilang terima kasih untuk diri sendiri yang sudah melewati hal-hal terberat sampai detik ini. Saya tidak tahu ibu bapak saudara-saudari sedang punya pergumulan masalah sebesar apa, seberat apa. Tapi ingat, Tuhan Yesus pernah mengalami tekanan teror mental yang sedemikian menakutkan. Bagaimana cara Tuhan Yesus menanggapi? Ayo kita temukan jawabnya. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-32 ya. Mari ibu bapak saudaraku, kita ucapkan firman Tuhan bersama-sama saya. Demikian. Jawab Yesus kepada mereka. Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Saya terkagum-kagum melihat bagaimana tangguhnya, kuatnya, kokohnya sikap Tuhan Yesus menghadapi teror ancaman yang mengerikan ini. Justru orang-orang Farisi itu diminta, pergilah kalian, cepat beritahu serigala itu. Saya heran, kok Herodes sebagai raja disebut oleh Tuhan Yesus dengan sebutan si serigala. Kenapa ya? Di mata Tuhan Yesus, Raja Herodes itu licik. Di mata Tuhan Yesus, Raja Herodes itu penuh tipu daya. Di mata Tuhan Yesus, seperti serigala yang bengis, kejam. Itulah Raja Herodes. Walaupun gelar Raja Herodes itu tetap melekat, namun keturunan Raja Herodes itu berganti-ganti ya. Kita ingat waktu kelahiran Tuhan Yesus, Herodes dengan kejam memerintahkan, bunuh bayi-bayi di bawah 2 tahun karena aku takut disaingi. Kita juga boleh melihat bagaimana Raja Herodes dengan kejam memenggal kepala Yohanes Pembaptis.
Ibu bapak, saudaraku, ada banyak catatan-catatan tentang liciknya dan bengisnya Raja Herodes. Tapi yang menarik, Tuhan Yesus menyebut Herodes itu serigala. Begitu saya membaca bagaimana Tuhan Yesus memberi sebutan, julukan, panggilan untuk Herodes itu serigala, saya jadi ingat firman Tuhan yang Tuhan Yesus pernah ajarkan kepada para murid. Matius 10 ayat 16. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ibu bapak, saudaraku, sampai hari ini di dunia zaman sekarang kita juga bisa menjumpai ada orang-orang yang persis kelakuan sifat wataknya kayak serigala. Entah itu orang biasa, entah itu pejabat seperti Herodes. Tapi menarik, Tuhan Yesus pernah memberitahu kepada para muridnya, engkau adalah kawanan domba, tapi aku mengutusmu memang bertemu dengan kawanan serigala. Ya, jadi yang penting cerdiklah seperti ular dan tulus seperti merpati. Bicara bagaimana Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang ular dan tentang merpati, kita sama-sama tahu. Tahun 2025 ini disebut sebagai tahun ular. Ya, mungkin di antara kita berkata, apa ya yang aku mengerti tentang tahun ular ya? Bukankah ular itu menurut kitab Kejadian bicara tentang bagaimana ular menyebabkan manusia jatuh dalam dosa? Berarti apakah tahun ular ini tahun yang mengerikan, yang bisa membuat hidup keluargaku jatuh dalam dosa? Itu kalau baca Alkitabnya baru separuh. Kalau kita membaca Alkitab dalam Perjanjian Baru, ternyata Tuhan Yesus justru mengajarkan, cerdiklah seperti ular. Contohlah kehidupan di dunia ini dengan cerdik. Indah sekali pesan Tuhan di tahun ular. Apapun yang sedang terjadi dalam hari-hari hidupmu sekarang, jangan gentar. Ya, mengapa begitu? Seorang hamba Tuhan menulis kata-kata yang keren. You are what you think. Ya. Engkau adalah seperti apa yang kau pikirkan, katanya. Kalau hal-hal negatif itu kita ucapkan terus-menerus, maka sadar atau tidak, akan ditanggapi, direspons oleh pikiran kita dalam bentuk sikap dan tindakan yang pada gilirannya akan menghasilkan sesuatu yang sama seperti yang kita tanamkan dalam pikiran ini. Kalau di tahun ular ini kita memikirkan hal-hal yang negatif melulu, maka bisa terjadi kenyataan hidup kita jadi negatif. Ya, seorang anak Tuhan membuat gambar yang keren. Pernah kita melihat benda magnet? Lihatlah benda magnet ini digambarkan seperti pikiranmu. Lalu ditulis, jika kamu memikirkan berkat, puji Tuhan, kamu pun akan memperoleh dan menarik berkat. Pikiran kita isinya berkat, dapatnya berkat. Ya, tapi hati-hati, jika kamu memikirkan masalah, maka nanti dapatnya yang akan diperoleh juga masalah. Kenapa begitu? Ditunjukkan kamu tidak mungkin bisa menarik hal yang positif
selama kamu berpikir negatif. Ibu bapak, saudara-saudaraku, kadangkala ada orang-orang dari luar kepingin mengacaukan pikiran kita biar negatif thinking. Kadangkala seperti orang-orang Farisi yang datang pada Yesus, mau menteror, mau membuat damai sejahtera kita hilang. Tapi Tuhan Yesus menanggapi dengan luar biasa. Apa sikap Tuhan Yesus yang kedua? Mari kita baca bareng-bareng Lukas 13 ayat 33 ya. Kita ucapkan sama-sama demikian. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Ibu bapak, saudaraku, dengan tegas Tuhan Yesus katakan, aku harus meneruskan perjalananku ke Yerusalem. Dan kita tahu Tuhan Yesus ternyata sama sekali tidak gentar, tidak goyah, tidak panik, tidak cemas. Kalau memang kenyataannya aku harus masuk kota Yerusalem, aku siap. Padahal kita tahu ya, kota Yerusalem adalah bayang-bayang jalan salib, Via Dolorosa, penderitaan, penganiayaan, olok-olok, siksaan, bahkan kematian di kayu salib. Tuhan siap. Justru dalam masa-masa yang seperti itulah Tuhan Yesus menyampaikan sebuah berita yang begitu mengharukan, sebuah kerinduan hati Tuhan untuk kota Yerusalem. Apa yang Tuhan Yesus ucapkan? Ayo kita sama-sama membaca, mengucapkan firman Tuhan ini demikian. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudaraku, Yerusalem. Nama ini artinya luar biasa. Kota sumber damai. Kota pusat perdamaian, itu artinya Yerusalem. Puji Tuhan, saya bersama rombongan GKI Marta di Reja Purwokerto sudah 2 kali ikut Holy Land Tour sampai di kota Yerusalem. Apa yang menarik? Ternyata Yerusalem yang mestinya menjadi pusat perdamaian, kota yang menghadirkan damai, nyata-nyatanya menjadi kota yang penuh kekerasan, kota yang menolak hamba-hamba Allah yang diutus di sana pasti akan dibunuh. Itu sebabnya Tuhan Yesus merasa perlu menegur cara hidup penduduk kota Yerusalem dengan mengetuk hati siapapun yang mendengarnya. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan yang luar biasa. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ibu bapak, saudaraku, bicara tentang induk ayam. Induk ayam itu sangat sayang dengan setiap telur yang telah dikeluarkannya. Induk ayam ini perhatian sekali dengan setiap telur itu dierami sama rata, sama hangatnya,
nggak ada dibeda-bedakan. Harapan sang induk ayam sama. Bagaimana setiap telur ini akan menetas saat ada di dalam ramanku. Dan bagaimana induk ayam yang penuh cinta pasti ingin mengumpulkan anak-anaknya yang kecil-kecil itu biar dipanggil-panggil, mendekat, berlindung di bawah sayap sang induk ayam ini. Tanda cinta, tanda sayang. Bagaimana sang induk ayam betul-betul ingin melindungi anak-anaknya yang masih kecil. Ibu bapak, saudaraku, begitu juga panggilan Tuhan Yesus untuk hidup kita semua. Kita bisa bayangkan ketika Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, GKI Rahmani, berkali-kali aku rindu mengumpulkan engkau di bawah kepakan sayapku. Sebuah undangan yang indah sekali. Kata-kata Tuhan, undangan yang mengharukan sekali. Maukah aku mengajak hidupku dan seisi keluargaku datang kepada Tuhan? Aku mau melangkah dengan pasti. Aku siap berlindung pada Tuhan. Dan perubahan ini diawali dari diriku lebih dahulu. Aku harus berubah. Aku mau bahwa seisi keluargaku boleh datang berlindung di bawah sayap Tuhanku. Seperti anak-anak ayam berlindung pada induknya. Coba hari ini kita fokus. Berapa banyak anggota keluarga kita yang sedang tercecer, tersisih dari naungan sayap anugerah Tuhan, yang sudah tidak lagi mau berangkat ke gereja, yang akhir-akhir ini sudah jarang mau berdoa, yang hidupnya makin menjauh dari Tuhan. Firman Tuhan ini ditujukan juga buat keluarga kita. Coba kita fokus, mau sampai kapan anggota keluarga kita biarkan tersisih dari anugerah keselamatan dari Tuhan ini. Mau sampai kapan aku membiarkan keluargaku makin lari jauh dari Tuhan? Saudaraku, pasti di antara kita mengatakan, Pak Stefanus, anggota keluargaku ini kan sedang punya masalah. Makanya dia memilih jauh dari gereja. Tepatkah? Setiap orang pasti punya pergumulan. Tiap orang punya masalah. Tiap orang punya beban hidup yang berbeda-beda. Tapi kalau aku lari dari Tuhan, berarti hidup ini sedang lari dari kenyataan. Memilih jalan pintas. Tuhan kita memberi contoh teladan. Menghadapi bahaya risiko sebesar apapun. Ternyata Tuhan sanggup dan bersedia. Menjadi contoh teladan buat kita semua. Bahwa yang namanya masalah bukan untuk ditinggal pergi. Yang namanya persoalan bukan ditinggal kabur. Tetapi bersama Tuhan aku aman. Seperti anak-anak ayam dilindungi induknya. Ibu bapak saudaraku, mungkin kita bertanya-tanya, Pak Stefanus, apakah ada contoh bukti bagaimana anak Tuhan itu meniru Tuhan Yesus, tidak menempuh jalan pintas, tapi menghadapi dengan iman yang teguh? Saya ingin menutup khotbah ini dengan sebuah kesaksian. Kesaksian dari seorang anak Tuhan di kota Smyrna. Kota Smyrna itu kalau sekarang adalah bagian dari negara Turki. Ya.
Namanya Polikarpus, hamba Tuhan, pemimpin gereja yang keren, sampai umur 86 tahun. Satu kali pemerintah Kaisar Roma berganti pemimpin, dan kaisar yang baru ini sangat membenci kekristenan. Bagaimana caranya menghentikan kekristenan biar tidak bertumbuh dan berkembang? Kaisar yang baru di kota Roma ini menetapkan, tangkap saja pemimpinnya, biar diadili di depan jemaatnya. Apa yang terjadi, saudaraku? Polikarpus, uskup pemimpin gereja di kota Smyrna, Turki ini, maka dia termasuk pemimpin yang diincar, ditangkap, dibawa ke kota Roma atas perintah kaisar. Dan apa yang kita lihat di kota Roma itu, telah disiapkan perapian yang menyala-nyala, dan sang kaisar memberi perintah agar Polikarpus menyangkal Yesus Kristus, supaya mengutuk Yesus Kristus di depan orang-orang Kristen yang ada di kota Roma. Diulang sampai 3 kali. Kaisar bertanya, sekarang aku beri kesempatan yang ketiga kali. Engkau harus mengutuk Yesus Kristusmu, dan kau akan aku lepaskan dari hukuman mati, dibakar hidup-hidup. Bagaimana jawaban Polikarpus? Jawaban ini terekam dalam sejarah gereja. Di hadapan kaisar, dengan iman yang teguh, Polikarpus berkata, 86 tahun aku telah melayani Kristusku dan Tuhanku. Namun belum pernah satu kali pun ia berbuat jahat kepadaku. Bagaimana aku dapat mengutuk Kristusku, Sang Juru Selamatku? Dan apa yang terjadi? Saat itu juga Polikarpus menjadi martir yang dikenang oleh setiap orang percaya. Pada saat tubuhnya dibakar hidup-hidup, dia angkat tangan dan wajahnya, dia boleh melihat Tuhan menyambut aku di seberang sana. Saudaraku, hidup tidaklah mudah. Hidup kadangkala penuh tantangan dan persoalan. Tapi Tuhan Yesusku mengajari agar tidak memilih jalan pintas. Tuhan berani menghadapi kenyataan hidup. Bagaimana dengan sikap iman saudara dan saya di kota Cirebon yang kita cintai ini? Apakah aku dan keluargaku akan makin teguh menghadapi kerasnya pergumulan hidup di dunia zaman sekarang? Seorang anak Tuhan menulis lagu, mengikut Yesus. Itu keputusanku dan aku tidak ingin ingkar. Apakah ini keputusan iman kita juga? Ayo saya ajak kita bangkit berdiri. Saudaraku, sambil peluk tubuhmu, lakukan butterfly hug. Kita nyanyikan lagu ini sepenuh hati kita. Saudaraku, tepuk-tepuklah pundakmu. Katakan pada dirimu, Tuhan, aku siap mengikutmu. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus,
keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. 我已经决定要跟随耶稣，我已经决定要跟随耶稣，我已经决定要跟随耶稣，永不回头，永不回头。 Biarlah musik dengan lembut mengiringi doa-doa kita. Berdoalah. Saudaraku, beban pergumulan hidup seperti apa yang sedang kau alami di tengah keluargamu saat ini? Bawa dalam doamu. Katakan pada Tuhan, mungkin hatimu akhir-akhir ini kehilangan damai, gelisah, tidak lagi tidur dengan nyenyak setiap malam, ada rasa takut dan gentar. Tuhan mau memeluk hidupmu. Saudaraku, mungkin kau teringat anggota keluargamu yang sekian lama ini mulai menjauh dari Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu. Sebut namanya, panggil namanya. Tuhan rindu mengumpulkan kembali seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Bersama Tuhan selalu ada jalan yang terbuka. Jangan goyah. Mukjizat masih terus terjadi. Sambil memeluk diri kita, mari peluk dirimu. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. 我已经决定要跟随耶稣，我已经决定要跟随耶稣，我已经决定要跟随耶稣，永不回头，永不回头，永不回头，永不回头。Amin. Dengan tetap berdiri, penatua akan memandu kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita.